Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Naswan dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri. Perkenalkan, nama saya Maulana Sabidillah. Perkenalkan, nama saya Nahdlatus Sauria Tauhidiyah. Saya Muhammad Devan Putra Riza. Dan salah satu teman kami, Nazwanda Zunika Putri, yang dibebas tugaskan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang supply demand and government policies. Tanpa berlama-lama, boleh langsung ke slide selanjutnya. Materi pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang controls on prices. Price controls are enacted when policymakers believe that the market price is unfair to buyers or sellers. Jadi para pengontrol harga akan memberlakukan policymakers saat harga tidak adil untuk para pembeli ataupun para penjual. Lalu di sini ada price ceiling, yaitu harga maksimum dari suatu barang ataupun jasa. Lalu ada price floor, yaitu harga terendah atau harga minimum dari suatu barang yang bisa dijual. Lalu di slide kedua, saya akan menjelaskan tentang how price ceilings affect market outcomes. Jadi, price ceiling itu harus mengikat, dan di sini ada contoh price ceiling yang tidak mengikat atau that is not binding, yaitu saat equilibrium price-nya dan equilibrium quantity-nya di bawah dari price ceiling. Lalu di contoh selanjutnya ada price ceiling yang mengikat, yaitu pas di titik price ceiling-nya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kasus tadi, why is rent control a bad idea? Mengapa pengendalian sewa merupakan suatu ide yang buruk? Jadi kasus tadi ini merupakan contoh dari price ceiling yang telah dijelaskan sebelumnya. Mengapa pengendalian sewa merupakan suatu ide yang buruk? Ada dua efek di sini. Yang satu efeknya adalah pada kuantitas dari perumahan, di mana para pemilik properti atau rumah sewa pastinya merasa dirugikan dengan peraturan ini, sehingga mereka tidak mau lagi membeli properti tambahan, menambah properti mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka akan membiarkan rumah sewa ini kosong, alih-alih mengoperasikannya tetapi dalam kerugian. Yang kedua, efek on quality of housing supply, yaitu pengaruh terhadap kualitas pasokan perumahan, di mana kualitas dari perumahan ini akan menurun, tidak ada di atas standar. Hal tersebut berasal dari keengganan pemilik sewa untuk menginvestasikan modal mereka dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas perumahan. Mereka akan membiarkan properti dalam keadaan rusak, sehingga nilai sewanya berada di bawah pasar. Jadi mereka akan merasa nilai jual yang ditawarkan akan impas dengan kualitas yang mereka sediakan. Kesimpulannya, pada akhirnya pengendalian sewa hanyalah sebuah solusi jangka pendek yang membantu segelintir orang dan merugikan banyak orang. Karena pastinya dengan harga sewa yang murah akan menimbulkan persaingan di kalangan konsumen atau penyewa. Slide selanjutnya. How price floors affect market outcomes? Bagaimana price floor atau harga dasar mempengaruhi pasar? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, price floor ini kebalikan dari price ceiling, yaitu apa dampak dari permintaan para penjual yang merasa harga barang yang mereka jual di pasar ini terlalu murah, sehingga pemerintah menetapkan price floor untuk menyesuaikan harga jual yang para penjual mau. Di sini langsung saja price floor that is not binding, yaitu price floor-nya tidak terikat, dan harga dasar yang mengikat di sini menaikkan harga suatu barang di atas harga keseimbangan. Harga yang naik menyebabkan permintaan menurun, sementara pasokannya meningkat. Karena harga dasar ini, pembeli mungkin merasa mahal untuk membeli produk dengan harga yang minimum, sehingga terjadilah surplus atau kelebihan barang, di mana jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta.
seperti yang ada di grafik yang sebelah kanan ya. Sementara price floor that is not binding berarti harganya tidak mengikat, tidak ada keterikatan antara peraturan yang ditetapkan kepada harga keseimbangan yang sudah berjalan di pasar. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, mengevaluasi pengendalian harga. Harga tidaklah sembarangan. Harga merupakan hasil dari keputusan yang dibuat oleh banyak perusahaan dan konsumen yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Harga memainkan peran penting dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan sehingga mengkoordinasi kegiatan ekonomi. Ketika para pembuat kebijakan menetapkan harga melalui undang-undang, mereka mengacaukan sinyal-sinyal yang biasa memandu alokasi sumber daya masyarakat. Contohnya, Indonesian Government Regulating Fuel Price. Pemerintah Indonesia mengatur harga bahan bakar. Pemerintah Indonesia berperan dalam mengatur harga bahan bakar seperti bensin dan solar. Pemerintah sering menetapkan harga ini lebih rendah dari harga pasar global agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Hal ini membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi biaya hidup masyarakat Indonesia. Namun ini juga berarti pemerintah mengeluarkan banyak uang untuk menutupi selisih harga. Namun hal ini juga memiliki sisi negatif, yaitu pengeluaran pemerintah yang tinggi dan berkurangnya motivasi untuk mencari sumber energi yang ramah lingkungan. Jadi peran pemerintah dalam menetapkan harga bahan bakar bertujuan untuk menyeimbangkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun intervensi pemerintah seperti kontrol harga terkadang diterapkan untuk mengatasi ketidakadilan yang dirasakan di pasar, terutama untuk membantu masyarakat miskin. Namun intervensi semacam ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti menghambat investasi atau menyebabkan pengangguran. Boleh langsung ke slide selanjutnya? Pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh individu, bisnis, atau entitas kepada pemerintah. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan proyek publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis pendapatan, kekayaan, pembelian barang, dan jasa, serta transaksi keuangan. Pemungutan pajak adalah salah satu cara utama pemerintah memperoleh dana yang diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi dan layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Lalu siapa yang bayar pajak? Penjual atau pembeli barang? Sudah berubah, dan penjual tidak dapat menaikkan harga tanpa mengurangi penjualan mereka secara signifikan, maka penjual cenderung menanggung sebagian besar beban pajak dengan mengurangi keuntungan mereka. Di sisi lain, jika permintaan kurang elastis dan penjualan dapat dengan mudah menaikkan harga, maka pembeli pada akhirnya akan menanggung sebagian besar pajak melalui harga yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, seperti pajak penjualan, beban pajak dapat dibagi antara penjual dan pembeli, tergantung pada bagaimana pasar bereaksi terhadap perubahan harga tersebut. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan yang dengan tepat siapa yang akan menanggung pajak dalam situasi tertentu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Kalau taxes on sellers affect market outcomes, itu adalah bagaimana pajak atas penjual memengaruhi hasil pasar. Kita mulai dengan mempertimbangkan pajak yang dikenakan pada penjual suatu barang. Misalkan, pemerintah setempat mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan penjualan es krim kon untuk membayar $0,50 kepada pemerintah untuk setiap kon yang mereka jual. Bagaimana hukum ini mempengaruhi pembeli dan penjual es krim? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat mengikuti 3 langkah untuk menganalisis penawaran dan permintaan. Yang pertama, kita putuskan apakah hukum tersebut mempengaruhi kurva penawaran atau kurva permintaan. Yang kedua, kita putuskan ke arah mana kurva bergeser. Dan yang ketiga, kita memeriksa bagaimana pergeseran tersebut mempengaruhi harga dan kuantitas keseimbangan. Langkah pertama, dampak langsung dari pajak adalah pada penjual es krim, karena pajak tidak dikenakan kepada pembeli.
maka jumlah es krim yang diminta pada harga berapapun tetap sama, sehingga kurva permintaan tidak berubah. Sebaliknya, pajak terhadap penjual membuat bisnis es krim menjadi kurang menguntungkan pada harga berapapun, sehingga menggeser kurva penawaran. Langkah kedua, karena pajak bagi penjual meningkatkan biaya produksi dan penjual es krim. Hal ini akan mengurangi jumlah yang dipasok pada setiap harga. Kurva penawaran bergeser ke kiri atau secara ekuivalen ke atas. Langkah ketiga, setelah menentukan bagaimana kurva penawaran bergeser, sekarang kita dapat membandingkan keseimbangan awal dan keseimbangan baru. Adapun gambar di sini menunjukkan bahwa harga keseimbangan es krim naik dari $3 menjadi $3,30 dan kuantitas keseimbangan turun dari 100 menjadi 90 kon. Hal ini dikarenakan penjual menjual lebih sedikit dan pembeli membeli lebih sedikit pada keseimbangan yang baru. Pajak mengurangi ukuran pasar es krim. Singkatnya, analisis ini menghasilkan dua pelajaran. Yang pertama, pajak menghambat aktivitas pasar ketika suatu barang dikenakan pajak, kuantitas barang yang terjual lebih kecil pada keseimbangan yang baru. Yang kedua, pembeli dan penjual berbagi beban pajak. Dalam keseimbangan yang baru, pembeli membayar lebih banyak untuk barang tersebut dan penjual menerima lebih sedikit. Oke, next. How taxes on buyers affect market outcomes. Bagaimana pajak atas pembeli mempengaruhi pasar yang datang. Jika pajak dikenakan pada pembeli, pajak dapat mempengaruhi kinerja pasar secara signifikan. Berikut adalah beberapa cara pajak pembeli dan mempengaruhi pasar. Yang pertama, pergeseran kurva permintaan mengenakan pajak pada pembeli, menyebabkan peningkatan harga yang dibayarkan oleh pembeli dan penurunan kuantitas yang diminta. Pergeseran kurva permintaan ini terjadi karena harga setelah pajak secara efektif mengurangi daya beli konsumen. Akibatnya, kurva permintaan bergeser ke kiri yang mencerminkan penurunan permintaan pada setiap tingkat harga. Yang kedua, penurunan surplus konsumen. Surplus konsumen mengacu pada perbedaan antara harga maksimum yang bersedia dibayar oleh pembeli untuk suatu produk dan harga sebenarnya. Pajak pembeli menaikkan harga yang mengurangi surplus konsumen karena pembeli harus membayar lebih banyak untuk barang atau jasa yang sama. Yang ketiga, penurunan efisiensi. Pajak atas pembeli dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang dikenal sebagai efek keuntungan. Hal ini dikarenakan pajak mendistorsi keseimbangan pasar dan menurunkan tingkat perdagangan secara keseluruhan antara pembeli dan penjual. Kerugian bobot mati nol berarti hilangnya surplus konsumen pada produsen karena pajak. 4. Pengaruh terhadap ukuran dan pasar harga. Pengaruh terhadap ukuran dan harga pasar. Pajak pada pembeli umumnya menyebabkan penurunan ukuran pasar. Pajak meningkatkan harga yang dibayarkan oleh pembeli dan menurunkan kuantitas yang diminta. Penurunan kuantitas ini dapat menyebabkan penurunan tingkat produksi yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang kelima, pajak yang dikenakan, meskipun pajak dikenakan pada pembeli, beban pajak sering kali ditanggung bersama antara pembeli dan penjual. Sejauh mana masing-masing pihak menanggung beban ini tergantung pada elastisitas harga, penawaran, dan permintaan. Jika salah satu pihak bereaksi lebih fleksibel terhadap perubahan harga, beban pajak secara umum
pajak pembeli dapat memiliki dampak yang berbeda pada hasil pasar, mempengaruhi permintaan, surplus konsumen, kuantitas pasar, dan tingkat harga. Konsekuensi ekonomi yang spesifik tergantung pada faktor-faktor seperti elastisitas, penawaran dan permintaan, dan kondisi pasar tertentu. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada elasticity and tax incidence. Kedua grafik di atas menunjukkan kurva permintaan awal, kurva penawaran awal, dan pajak yang mendorong antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli dan jumlah yang diterima oleh penjual. Perbedaan pada kedua grafik tersebut adalah elastisitas relatif penawaran dan permintaan. Pada grafik yang pertama, kurva penawaran bersifat elastis dan kurva permintaan bersifat inelastis. Dalam hal ini, harga yang diterima oleh penjual hanya turun sedikit, sementara harga yang dibayarkan oleh pembeli naik secara substansial. Dengan demikian, pembeli menanggung sebagian besar beban pajak. Pada gambar yang kedua, kurva penawaran bersifat inelastis dan kurva permintaan bersifat elastis. Dalam hal ini, harga yang diterima oleh penjual turun secara substansial, sementara harga yang dibayarkan oleh pembeli hanya naik sedikit. Dengan demikian, penjual menanggung sebagian besar beban pajak. Dua grafik pada gambar di atas menunjukkan tentang bagaimana beban pajak dibagi. Beban pajak jatuh lebih berat pada sisi pasar yang kurang elastis. Elastisitas mengukur kesediaan pembeli atau penjual untuk meninggalkan pasar ketika kondisi menjadi tidak menguntungkan. Elastisitas permintaan yang kecil berarti pembeli tidak memiliki alternatif yang baik untuk mengkonsumsi barang tertentu. Elastisitas penawaran yang kecil berarti penjual tidak memiliki alternatif yang baik untuk memproduksi barang tersebut. Ketika barang tersebut dikenakan pajak, pihak yang tidak memiliki alternatif barang yang lebih baik akan lebih enggan untuk meninggalkan pasar, dan oleh karena itu harus menanggung lebih banyak beban pajak. Kemudian ada contohnya itu permintaan akan rokok sebagian besar bersifat inelastis. Ketika pemerintah memberlakukan pajak rokok, produsen akan menaikkan harga jual sebesar jumlah pajak dan mengalihkan beban pajak tersebut kepada konsumen. Melalui analisis ditemukan bahwa permintaan rokok tidak terpengaruh oleh harga. Tentu saja teori ini memiliki keterbatasan. Jika harga sebungkus rokok tiba-tiba naik dari 5.000 menjadi 10.000, permintaan konsumen akan turun. Conclusion. Perekonomian diatur oleh dua jenis hukum, hukum penawaran dan permintaan, dan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah. Kontrol harga dan pajak adalah hal yang umum di berbagai pasar dalam perekonomian, dan nampaknya sering diperdebatkan di media dan di antara para pembuat kebijakan. Bahkan sedikit pengetahuan ekonomi bisa sangat membantu dalam memahami dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan ini. Ketika menganalisis kebijakan pemerintah, penawaran dan permintaan adalah alat analisis pertama dan paling berguna. Oke, summary atau kesimpulan. Yang pertama, price selling atau harga tinggi adalah batas maksimum yang sah atas harga suatu barang atau jasa. Yang kedua, price floor atau harga dasar adalah harga minimum yang sah atas suatu barang atau jasa. Yang ketiga, pajak di pasar dapat mengecilkan ukuran pasar. Yang keempat, pembeli dan penjual keduanya berbagi beban pajak. Yang terakhir, besarnya pajak tergantung pada elastisitas harga penawaran dan permintaan. Boleh lanjut ke slide selanjutnya? Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.